Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama di dalam doa dan renungan hari Rabu GITJ Jepara Pemanan Yogyakarta. Dan sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan dan menaikkan doa kita akan berdoa untuk membuka acara doa dan renungan pada malam hari ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah pandemi ini kami boleh terus bersama menyatukan hati kami di dalam doa dan renungan setiap hari Rabu GITJ Jepara Pemanan Yogyakarta. Walaupun kami harus mengerjakannya dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Roh-Mu yang Kudus menuntun kami, menyatukan kami, sehingga firman yang akan bersama-sama kami gumuli sungguh-sungguh Tuhan boleh semakin menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengingat bagi kami di dalam kami terus mengiring dan mengikut Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mau serahkan jalannya doa dan renungan pada malam hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun dan setia membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali bacaan kita yang diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-27. Bapak, Ibu dan Saudara, pintar itu menjadi harapan banyak orang. Apalagi pintar mencari uang. Mungkin semua orang harapannya seperti itu. Nah, saat ini pintar menjaga kesehatan juga sangat diperlukan. Buktinya apa? Saat ini ketika kita bersapa dengan kawan dan saudara kita melalui media sosial atau melalui telepon, melalui SMS, melalui WA, hampir pasti yang ditanyakan, bagaimana, sehat toh? Jadi pintar atau pandai itu menjadi semacam idaman bagi banyak orang. Tetapi kenapa di dalam bacaan kita hari ini Yesus justru berdoa mengenai syukurnya menjadi orang yang kecil dan bukan orang yang bijak atau pintar. Ayat yang 25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Justru yang berkenan adalah orang yang kecil, bukan yang bijak dan pandai. Wah, kenapa ini ya? Bacaan kita hari ini mempunyai konteks di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dianggap orang yang bijak dan pandai, tetapi justru menolak Yesus. Penolakan ini terjadi karena Yesus dianggap membahayakan posisi mereka. Jadi kebenaran-kebenaran, karya dan mukjizat yang disampaikan dan dikerjakan oleh Yesus terus saja dipelintir oleh orang-orang bijak dan pandai, hakul khusus orang Farisi dan ahli Taurat di zaman tersebut, sebagai sebuah hal yang perlu diwaspadai, sebagai hal yang datangnya bukan dari Allah.
Ini bisa dilihat pada perikop di atasnya, di mana karya dan mukjizat yang dilakukan Yesus tidak pernah membuat para ahli, bijak dan pandai menerima dan mengakui karya Yesus tersebut. Akibatnya apa? Justru hukuman mereka akan lebih berat daripada kota-kota yang dianggap sebagai sumber dari kejahatan dan dosa, seperti Sodom, Tirus, dan Sidon. Justru tempat-tempat di mana Yesus mengerjakan karya dan mukjizatnya, orang-orang tersebut banyak yang tidak serta-merta menjadi percaya. Malahan para ahli dan para bijak pandai tersebut terus membuat rekayasa, terus berusaha menjebak Yesus supaya bisa menemukan kesalahan Yesus dan pada akhirnya bisa ditangkap. Dan itu pun akhirnya terjadi, bukan? Menjadi bijak dan pintar tentu saja keniscayaan yang harus terus kita upayakan. Akan tetapi perikop ini menyadarkan kepada kita untuk tidak sekedar menyandarkan atau mengandalkan kebijakan dan kepintaran yang kita miliki. Dalam dunia ilmu pengetahuan akan ada hal-hal yang memang disadari tidak atau belum diketahui secara pasti. Ada banyak dimensi misteri dalam dunia ini yang tidak serta-merta bisa dipahami oleh ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu sosial. Inilah yang kemudian seharusnya menyadarkan kita bahwa sepintar dan sebijak apapun kita, ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, ada banyak hal yang belum bisa kita pahami. Yesus sudah menyodorkan banyak bukti tentang pelayanan dan karyanya. Tetapi justru orang bijak dan pandai yang menyangkalnya. Inilah yang menjadi persoalan. Seringkali kebijakan dan kepandaian yang kita miliki menjadi kesombongan diri yang membuat kita tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima realitas yang terjadi. Inilah yang disebut dengan dosa kesombongan, di mana dosa kesombongan itu merasa dirinya paling benar dan tidak mau menerima hal-hal atau masukan dari orang lain, atau sikapnya lebih daripada orang lain. Sikap iman yang benar menurut Yesus adalah ketika kita menjadi orang kecil. Dalam terjemahan aslinya menunjuk kepada anak kecil atau anak yang belum dewasa. Mengapa bisa? Mari kita lihat. Anak kecil itu mudah sekali dipenuhi dengan perasaan kagum, takjub, dan gentar untuk hal-hal yang belum bisa mereka pahami. Justru disinilah ruang di mana kita diajak untuk senantiasa memiliki rasa takjub dan gentar akan karya Allah bagi dunia ini. Justru ketika hidup ini dipenuhi dengan ketakjuban dan kegentaran, membuat kita mudah memahami diri ini, bahwa diri kita ini begitu kecil dan rapuhnya. Niscaya rasa syukur yang akan terus kita naikkan. Contoh misalnya, pandemi ini membuat banyak orang mencoba untuk menolak sebagai sebuah bentuk pandemi. Kepintaran yang mereka miliki justru membuat mereka membuat statement bahwa pandemi ini hanyalah semacam konspirasi. Alhasil apa yang terjadi? Justru pandemi ini masih saja berlangsung karena ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan pandemi ini adalah rekayasa. Mengikuti Kristus itu harus terus mempunyai sikap seperti anak yang kecil yang senantiasa dipenuhi dengan ketakjuban dan kegentaran. Jangan pernah merasa bahwa diri kita ini sudah sepenuh-penuhnya benar. Tetapi teruslah merasa bahwa kebenaran yang kita miliki ini harus terus-menerus ditaruhkan dan kita letakkan kepada Allah di dalam Kristus saja. Sikap inilah yang membuat kita tidak mudah untuk membuat tuduhan, tidak mudah menghakimi segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk persoalan pandemi saat ini. Justru kita diajak untuk melihat bahwa ini sesuatu yang membuat kita gentar. Bahwa kita ini memang sesungguhnya kita ini rapuh. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sikap yang perlu kita lihat lebih mendalam adalah kita diajar untuk memiliki sikap
pasrah berserah seperti anak-anak kecil kepada orang tuanya. Sikap berserah kepada Kristus inilah membuat kita akan semakin mengenal Allah secara lebih mendalam. Lihatlah anak kecil atau bayi, di mana mereka benar-benar menyerahkan hidupnya pada perlindungan dan penjagaan orang tuanya. Orang tua saja tahu untuk sungguh-sungguh menjaga anak-anaknya, apalagi Allah kita. Keberserahan kita kepada Allah akan semakin menunjukkan kepada kita bahwa cinta Allah itu begitu besar kepada kita dan sungguh-sungguh besar, sehingga membuat kita tidak pernah takut untuk menghadapi apa saja di dalam hidup ini. Dan keyakinan ini perlu terus kita jaga dan terus kita imani. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, mari terus kita kembangkan sikap untuk terus bisa merasa bahwa kita inilah bagian dari karya keselamatan Allah di dalam Yesus. Anugerah yang kita miliki tersebut terpancar melalui kehidupan kita yang senantiasa dipenuhi dengan kekaguman dan kegentaran akan karya Allah dalam hidup kita. Hal tersebut akan membuat kita senantiasa dipenuhi rasa syukur dan senantiasa menyandarkan segala yang terjadi dalam hidup hanya kepada Allah saja. Dua sikap tersebut membuat kita tidak jumawa atau sombong dengan segala keberhasilan. Dan sikap tersebut juga tidak membuat kita pesimis dengan segala kegagalan atau persoalan dalam hidup ini. Sebab apapun yang terjadi, ada intervensi Allah yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita semakin menyadari bahwa kuasa Allah begitu luar biasa. Kita diajak untuk senantiasa kagum dan gentar akan kuasanya, sekaligus pasrah berserah hanya kepadanya. Biarlah nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kegentaran dan ketakjuban adalah satu sikap yang harus terus kami pelihara. Karena dengan begitu Tuhan, kami terus memiliki sikap untuk senantiasa mengerti dan memahami akan karya-Mu yang luar biasa. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan rasa limpahan syukur. Dan hidup kami ini juga dipenuhi dengan terus berani menyandarkan hidup ini hanya kepada-Mu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami ini, kami percaya ada intervensi Allah di dalam rohnya yang senantiasa hadir dan menyertai perjalanan hidup kami semua. Sehingga di tengah keberhasilan kami tidak menjadi jumawa atau sombong. Di tengah keterpurukan kami tidak menjadi pesimis. Karena kami punya Allah yang senantiasa ada dan akan terus menyertai kami. Malam hari ini tak henti-hentinya kami berdoa untuk situasi pandemi ini Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Biarlah pandemi ini segera berlalu dari atas muka bumi ini Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan tidak dipenuhi dengan rasa takut, kecemasan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sang pemilik kehidupan kami. Engkaulah yang mengatur semesta ini. Ajar kami juga Tuhan untuk terus menjaga diri kami dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Sehingga dalam hidup kami ini kami juga menjaga diri kami dan juga menjaga orang-orang di sekeliling kami. Dan inilah Tuhan yang akan mempercepat pandemi ini berlalu ketika kami semua boleh menjalani protokol kesehatan dengan baik. Begitu pula ketika kami juga yang belum vaksin memiliki kesadaran untuk segera memberi diri untuk divaksin. Sehingga kekebalan komunitas segera terjadi dan pandemi ini boleh cepat berlalu. Jikalau saat ini ada saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakitnya, terkhusus yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri, Bapak Petrus dan Ibu Siwi, Simbah Purwo, Mas Karno, Tuhan memberkati. Kami bersyukur jika kondisinya semakin baik dan kami percaya Tuhan senantiasa memberikan pemulihan dan kesehatan kepada mereka.
Begitu pula dengan kami semua, mampukan kami untuk terus menjaga diri kami senantiasa sehat dengan menjalankan protokol kesehatan dan menjalani hidup yang sehat. Dan semua ini Tuhan kami juga serahkan di dalam tangan perlindungan dan kuasa-Mu. Tantinya kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang di garis depan. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka perlindungan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran. Di tengah-tengah tugas mereka masih banyak orang-orang yang tidak percaya akan tugas mereka. Berkati mereka Tuhan sehingga mereka memiliki kesabaran dan kekuatan. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang saat ini sungguh-sungguh belum percayakan pandemi ini. Sadarkan mereka bahwa mereka pun harus memiliki sikap untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Karena selain menjaga diri mereka, mereka juga menjaga orang-orang di sekeliling mereka. Pemerintah juga Tuhan berikan ketegasan dan sikap yang bijak di dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Tuhan, PPKM yang saat ini masih berlangsung sesungguhnya juga seringkali menjadi persoalan bagi beberapa orang kecil. Tetapi kami percaya pemerintah akan mengambil keputusan yang tepat sehingga rakyat yang sungguh-sungguh terdampak ini juga boleh diperhatikan oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh. Keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok yang seringkali mengambil keuntungan di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Tuhan, sadarkan sekelompok orang-orang tersebut yang justru memanfaatkan kondisi ini untuk memberkahi diri mereka. Sadarkan mereka Tuhan bahwa situasi ini membutuhkan kesatuan, membutuhkan kerjasama yang baik, membutuhkan kepedulian agar pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, yang saat ini masih kami kerjakan secara daring untuk memberkati. Kiranya pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan ini Tuhan sungguh boleh kami kerjakan penuh dengan sukacita untuk melayani Engkau, untuk menjadikan iman dan semangat kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkati anak-Mu sebagai gembala bersama dengan pengurus dan seluruh jemaat Tuhan. Mampukan kami saling bahu-membahu mendukung sehingga pelayanan yang kami kerjakan ini sungguh boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan menyertai di dalam perjalanan kehidupan kami semuanya. Hanya di dalam Sang Kristus yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Kiranya kita senantiasa menjaga diri kita